Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Dono Pradana. Kayaknya agak ganjel, harusnya Dono Pradono gitu. Dono Pradana. Sebenarnya Dono Pradana tuh dapat nama itu dari ini, Cing, dari apa namanya? Siaran radio. Oh, Pradana bukan nama lo? Pradana itu nama aku. Jadi nama asli kan Adia Rahman Pradana. Oke. Cuma dipanggilnya itu Dono karena dulu mbahku itu nggak bisa manggil Dana. Lidahnya lidah orang Jawa gitu loh. Oh. Jadi nggak usah panggil Dana, Dono wae gitu. Oh. Terus habis itu keterusan pakai nama Dono kan. Dari kecil soalnya. Dulu pas kenalan TK inget banget. Jadi pas TK kenalan, nama saya Sinta, nama saya Rudi. Terus pas giliranku maju, nama saya Dono. Semua tuh ketawa. Wah, Dono Kasino Indro. Terus ya kenapa diketawain? Emang apa yang salah sama nama Dono? Terus sejak saat itu tuh kayak punya nama Dono malu. Oh. Karena udah tahu sosoknya Dono Warkop. film Warkop DKI itu Dono, ternyata Dono digambarkan monyong, terus kayak identik jelek gitu. Padahal pas udah tahu sosok seorang Wahyu Sardono keren banget ternyata gitu loh. Iya, benar. Ya. Jadi dulu pas stand up juga kenalan juga pakai pas perkenalan sambutan halo selamat malam, nama saya Dono, itu udah itu doang. Terus pas masuk di radio kan disuruh punya nama panggung, harus 2 kata, kayak Abdel Ahrian, terus ada Gilang Baskara. Nah kalau Dono doang nggak menarik gitu loh. Tapi nggak boleh menghilangkan Dononya. Jadi bingung dulu apa namanya, Adia Dono jelek banget. Dono Rahman, aduh jelek banget, apa ya gitu. Terus akhirnya pakai Dono Pradana itu. Sampai sekarang. Oke. Itu dan siaran di mana emang? Dulu di radio Hard Rock FM Surabaya. Sekarang udah enggak? Udah enggak. Berapa lama? 3 tahun, Cing. Dari tahun 2016 sampai 2019. Berarti sehabis Suca tuh? Suca itu ikut tahun 2015. Setelah Suca, bener. Setelah Suca. Dapat itu juga karena sekarang stand up? Dapat karena stand up. Dulu di Surabaya tuh penyiar itu masih yang benar-benar penyiar. Maksudnya dari ajang pencarian bakat penyiar gitu. Kalau misalkan punya public speaking bagus, sama si radionya diambil terus ditawarin buat siaran. Dulu kan belum ada kayak harus selebgram, harus orang-orang public figure yang punya followers banyak di sosmed. Terus pas tahu pas aku perform stand up, si orang radio ini nonton. Habis itu karena lucu terus ditawarin itu. Jadi masuk gitu aja pakai jalur stand up berarti? Jadi langsung masuk aja. Nah di situ juga sempat bikin iri penyiar-penyiar senior di situ mungkin ya, jadi omongan gitu. Tapi nggak omongannya tuh nggak kedenger langsung, cuma ya itu loh katanya kamu masuk di sini tuh gara-gara ini, beruntung cuma modal lucu gitu. Loh? Lucu bukan cuma ya? Lucu kan bukan cuma kan? Iya kan? Iya percuma kan pinter ngomong tapi nggak lucu kan? Iya. Mending nggak pinter ngomong tapi lucu. Langsung prime time? Pagi, sore? Dikasih jam busuk dulu, Ting. Oke. Jadi jam busuk siaran itu kan weekend. Karena weekend kan orang udah nggak berangkat kerja. Kan orang dengerin radio itu pas berangkat kerja sama pulang kerja. Kalau zaman sekarang surveinya di zaman sekarang ya. Nah waktu itu siarannya dapat di di jam weekend. Weekend doang, Sabtu sama Sabtu doang awalnya. Sabtu doang jam 8 pagi sampai jam 9, 1 jam doang. Kering emang itu? Iya nggak ngangkat sama sekali kan. Iya. Habis itu tambahin Sabtu Minggu sama jamnya 8 sampai 9. Terus habis itu mungkin karena siarannya lucu tapi emang nggak ada yang dengerin mungkin, terus dipindah akhirnya dipindah jam malam. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Lumayan tuh. Lumayan, 2 jam, tapi seminggu.
lumayan. Ya. Nah terus pas siaran itu ternyata pendengarnya malah banyak yang dengerin di jam siaranku malam itu daripada yang paginya. Nah timpang tuh akhirnya disuruh di jam prime time pagi itu. Narik pendengar? Narik pendengar lumayan narik pendengar. Tapi ya emang karena mungkin narik pendengar kan nggak cuma seminggu rame nih, harus besok 2 minggu kemudian rame, bulan berikutnya rame, harusnya gitu. Cuma kan pendengar radio kan emang nggak bisa stabil gitu kan. Iya. Dan radio kan patokannya kan sama ini Nielsen. Iya. Kalau sosmed atau kita bikin podcast atau kita bikin konten di sosmed kan ada datanya tuh. Iya. Kita bisa lihat ya. Kalau yang ini kan kita cuma berdasarkan Nielsen. Harus percaya lagi. Harus percaya lagi. Iya. Dan katanya bisa dibeli lagi. Iya. Katanya loh ya. Katanya. Ini saya tuh cuma denger-denger aja. Denger-denger aja. Terus kenapa keluar? Keluar karena kan untuk ini apa namanya? Kan kalau kita di radio ya kan, gua pernah di radio. Kadang-kadang kita buat kepuasan kita aja berkreasi. Tapi kadang-kadang terbentur juga sama nggak balik modal, sama kebanyakan ongkos produksi kita sendiri gitu. Dulu Cing Abdel siaran tahun berapa? Tahun 89 sampai 94 lah. Nah itu kan masih jadi hiburan yang ini ya, hiburan apa namanya? Maksudnya belum ada sosmed ya? Iya. Ya, hiburan TV dan radio doang. Masih banyak yang dengerin gitu loh. Orang tidur masih dengerin radio, orang beraktivitas masih dengerin radio. Kalau udah di tahun 2013 semenjak sosmed rame tuh, nah itu udah mulai sedikit demi sedikit tuh radio ditinggalin. Jadi orang milih nonton YouTube, sosmedan kayak gitu-gitu kan. Kalau alasan pas keluar itu karena sebenarnya siarannya lucu waktu itu sama partnerku namanya Agustian Pratama itu. Sebenarnya lucu. Terus interaksinya juga lumayan banyak. Cuman waktu itu manajemen tuh kayak nggak nganggep, kayak kurang aja gitu. Kurang lucu nih. Terus habis itu radionya kan juga radio yang lifestyle gitu. Dan di situ tuh di Surabaya pas nyeletuk pakai bahasa Surabaya itu lucu. Buat kami yang ada di studio sama yang orang dengerin tuh lucu nganggepnya. Tapi mereka nganggepnya nggak lucu. Kayak jangan nyeletuk bahasa Jawa gitu. Kayaknya menurunkan kelas gitu. Iya, menurunkan kelas kan. Itu kan radio yang kelasnya AB+. Jadi ketika nyeletuk pakai bahasa Jawa itu dibilangnya ya itu kayak ya norak aja. Padahal sekarang ada film bahkan yang bahasa full Jawa. Bener. Dia baru ngerasa tuh. Terus habis itu kok nggak pernah dapet apresiasi yang gimana gitu ya. Karena kan nganggapnya itu adalah sesuatu yang jangan, kita harus ngikuti rules. Pakem kita adalah lifestyle and entertainment. Iya. Habis itu pelampiasan karena nggak bisa ngomong bebas, akhirnya bikin podcast itu. Ini sama partner siaran itu, bikin podcast Mendoan namanya. Mendengarkan Dono dan Tian gitu singkatannya. Anjay, mendengarkan Dono dan Tian. Bikin tuh iseng-iseng Cing di waktu itu karena belum punya alat ya udah pakai handphone. Jadi pas pakai handphone dan belum punya studio, take pertama kali itu di kafe. Ingat banget tuh, di kafe. Jadi berdua kayak gini, ada depan HP tapi di sini. Ya udah ngobrol, kenalan. Episode pertama nggak tahu harus ngobrol apa, pokoknya ngobrol. Terus pas di-share, ternyata responnya luar biasa ya. Luar biasa maksudnya kayak mereka memaki tapi ada lucu. Jancuk lucu banget, Cok. Gitu-gitu. Terus abis itu ketagihan ya udah bikin episode yang ini barengan sama siaran radio nih. Di luar itu, di luar itu. Setelah siaran nggak lama terus kan bikin. Terus habis itu bikin lagi sampai episode ke-5 tuh responnya bagus. Ternyata tiba-tiba ada temen yang nawarin buat kalau ngiklan di podcast kalian berapa ya? Dulu. Kok bisa nih iklan di podcast ya gitu. Awalnya ya udahlah gratis aja lah, coba gratis. Kita barter ini aja. Waktu itu ngepromoin kacamata. Pas ngepromoin kacamata, terus habis itu nggak lama episode keberapa ada yang dengerin terus nanya,
kalau ngiklan di kalian berapa ya? Lu kok ada lagi? Ya. Lu kok ada lagi? Gimana ini gitu? Terus habis itu kita iseng berapa ya? Coba ini aja deh. Coba 1.500.000 gitu. 1.500.000 mau. Lu kok mau? Tahu gitu 2 juta ya. Lu kok mau? Ya udah habis itu ternyata bisa menguntungkan di sini. Akhirnya kita fokus di situ. Tapi sebelum itu juga udah mulai nggak betah siaran kan. Terus keluar tahun 2019. Habis itu masuk di MLI itu kan. Terus fokus ngonten. Terus serius di podcast juga. Akhirnya dari uang hasil dapat iklan tuh kita beli alat. Beli H6, terus beli mic, beli mikrofon. Tapi tetap proper lah ya. Tapi belum ada studio ya. Iya. Jadi pernah tuh bikin episode tuh di rumah kucing. Kan rumahku kan padat penduduk ya. Jadi pas waktu 2:30. Jadi malam. Pas 2:30 sore. Jadi itu kan menjelang asar. Ya. Rumahku tuh deket masjid juga. Jadi pas take podcast karena kita malas ya udahlah, biarin lah ada vibe-nya suara azan gitu. Dimarahin orang-orang. Orang-orang nggak marah, malah makin brengsek ini apa namanya? Podcast nggak niat, tapi kok lucu ya kayak gitu. Jadi kan podcastnya kan ya apa ya? Yes, ngomong sebenarnya banyak podcastnya sama mungkin ya kayak podcast lain. Cuma bedanya adalah kita jadi diri sendiri kayak ngomongnya pakai bahasa Surabayaan. Iya. Terus pakai bahasa Jawaan dan ternyata peminatnya banyak banget. Banyaknya itu ngalah-ngalahin kita pas siaran radio, interaksinya, komen-komennya orang-orang, terus datanya juga ternyata banyak banget yang dengerin tuh nggak cuma orang Surabaya, Jawa Timur atau Indonesia. Jadi ada orang-orang dari luar negeri itu juga dengerin. Kayak datanya itu ada di paling gede tuh di Jepang, Amerika, Australia, sama di Belanda. Pekerja di sana. Pekerja sana. Orang Surabaya. Awalnya kita mikir orang Jawa mungkin yang denger adalah TKI mungkin ya. TKI. Terus habis itu orang-orang dari Indonesia yang kerja di luar negeri. Tapi ternyata ada pelajar, mahasiswa. Terus ada bahkan ada, kita nggak nyangka kalau pendengar kita ada orang Chinese ya. Tapi orang Chinese Surabaya yang dia sukses terus dia merantau gitu. Iya. Jadi kalau podcast memang apa namanya responnya bisa kita tahu ya, dibanding sama si radio. Kalau radio bos bilang nggak lucu ya kita harus nerima. Iya, karena kan dia juga leader sama yang ngebayar kita ya, jadi mau nggak mau gitu. Iya. Nah terus yang anehnya itu adalah terus tiba-tiba Spotify itu ngubungin kita eksklusif buat kontrak eksklusif. Terus kok bisa ini padahal kata leader saya yang dulu di radio ini norak loh katanya. Kok bisa? Iya. Kok bisa malah dikontrak? Kirain itu kontrak biasa apa gitu ya, yang kontrak nanti baterainya adalah di promo atau apa, ternyata ada duitnya. Terus pas lihat nominalnya kok gede banget. Iya. Bisa nih beli radio. Gede banget gitu. Kayak nggak nyangka ternyata bisnisnya bisa sampai sejauh ini konten tuh. Iya. Dari awal handphone ya. Dari handphone terus dapat iklan mulai dari gratis, terus habis itu kita kasih ada duitnya, terus ada iklan lagi masuk, terus habis itu kita beli alat, terus habis itu terus kualitasnya udah bagus, terus tiba-tiba pendengarnya juga udah mulai banyak, terus habis itu ditawarin kontrak Spotify itu kayak ya nggak nyangka aja sih. Iya. Tapi harus diakui juga bahwa di 3 tahun di radio itu pasti banyak membuat skill lo lebih terasa lah gitulah. Ada sisi positifnya juga. Sisi positifnya adalah di radio yang di situ kan diajarin tentang lifestyle ya. Jadi kita itu harus secara nggak langsung ngerasain yang namanya kerja atau hidup di dunia entertain. Jadi kapan kita
memposisikan diri sebagai seorang talent, kapan kita memposisikan diri sebagai orang di luar talent gitu. Jadi di situ tuh benar-benar diajarin yang namanya pencitraan. Pencitraan. Dan itu butuh, Cing. Kayaknya, Cing. Kayak ngejual diri kita, nge-branding diri kita gitu. Dulu tuh pernah di situ waktu itu karena baru siaran ya, jadi nggak tahu ya. Kalau di stand up kan mungkin lucu-lucu aja. Jadi cerita waktu itu cerita naik angkot, terus dimarahin. Pas habis siaran, terus disamperin, kamu jangan pernah bilang naik angkot. Penyiar kita nggak ada yang naik angkot. Supir ada. Penyiar kita nggak naik angkot, naik reok ya. Penyiar kita itu nggak ada, pendengar kita nggak ada yang naik angkot. Pendengar kita itu AB+. Yang naik angkot itu pembantunya. Oh gitu. Jangan bilang naik angkot. Oh iya siap. Habis itu cerita lagi, cerita tentang pokoknya di pasar, dimarahin lagi. Pendengar kita nggak ada yang di pasar. Yang ke pasar itu pembantunya. Iya. Kalau mau nyebut bilang minimarket, supermarket. Anjay. Terus habis itu pernah suatu hari itu nongkrong sama temen di warkop, Instastory, Cing. Ya kan namanya lagi nongkrong sama temen kan seru nongkrong. Habis itu Instastory. Besok paginya habis siaran dimarahin lagi. Kamu kalau di sosmed jangan kayak gitu. Hah? Kenapa, Mbak? Jangan nge-share kamu lagi di warkop. Iya. Pendengar kita nggak ada yang nongkrong di warkop. Emang kita nggak ada pendengar, Mbak, gitu. Ada, tapi dikit. Iya. Tapi itu memang kayaknya memang penting untuk pencitraan ya. Penting ya. Untuk pencitraan. Kadang tuh penting. Tapi kan seiring dengan berjalannya kehidupan, kayaknya gitu-gitu udah nggak musim lagi deh. Lo gengsi. Sekarang berapa banyak kok artis yang sambil ngojek, sambil naik ojek sambil Instastory gitu. Kalau sekarang beda emang. Iya. Kalau dulu emang butuh kayak gitu, karena ternyata emang kalau misalkan kehidupan gini, ketika pas di stand up, terus habis itu aku ditawarin sama klien, terus pas ngelempar harga, terus klien itu ngerasa harganya kok mahal, hanya untuk seorang Dono yang kayak gini, yang nongkrong di warkop, yang kemana-mana masih di pasar, naik sepeda motor, kok ngasih stand up harganya segini gitu loh. Ternyata kayak gitu tuh emang perlu diperhitungkan dan perlu ada strategi khusus. Makanya banyak dulu tuh dikasih tahu sama ada beberapa temen komik itu ngasih tahu kalau ketemu sama klien jangan naik motor, paling nggak harus terlihat wah gitu, jadi klien mau kerjasama tuh nggak pakai mikir, oh pantes bayarnya mahal, naik lagi gitu. Ini gitu pantes bayarnya mahal, orang mobilnya kayak gini pantes mahal, orang itu kan nyawanya mahal. Tahu juga kliennya. Dan merubah mindset, jadinya pelajaran kayak gitu tuh merubah ideologiku gitu. Jadi kapan kita emang harus pinter memposisikan diri. Kapan kalau ketemu klien harus pakai baju apa, terus kapan kalau ngejob itu harus pakai apa gitu. Jadi kita tuh dihargai dari, ya nggak bisa dipungkirin ya, orang kan pasti akan ngejudge by cover penampilan gitu. Dulu ya. Kayak gitu. Iya. Dan emang apa ya, ilmu sedikit pencitraan buat orang-orang yang berkarir di dunia entertain itu emang penting. Penting ya. Kayak misalnya kita di TV, ada orang-orang yang memang misalnya dikasih kostum nggak mau. Menurut gue pengen begini apa adanya aja gitu. Tapi kalau untuk dilihat di TV emang nggak enak tampil apa adanya gitu. Lo harus didandanin sedikit lah karena kebutuhan gambar. Nah itu banyak juga orang-orang yang nggak kepengen kayak gitu dan belum sadar bahwa itu adalah salah satu cara supaya lo enak dilihat gitu. Kecuali lo udah ngetop banget sih. Baru bisa nolak ya. Bisa nolak. Value-nya udah gede banget. Betul. Saking gedenya orang tuh oke, terserah gitu. Enggak, saya Pak baju sendiri Mbak gitu. Iya. Jahit ya. Jahit dulu lama jadinya. Enggak, saya nggak suka ngukur-ngukur sendiri gitu. Malah jadi lama bukannya ya. Nah masuk MLI sejak tahun
2019 Maret 2019. 2019 Maret. Ingat banget. Maret. Iya. Itu apa? Kan ya MLI di Surabaya ada ya nama kayak di Jogja Jiro Luger. Nah kalau di Surabaya Comedy Sunday. Comedy Sunday. Nah lo ada di Comedy Sunday-nya atau di MLI-nya? Di dua-duanya. Oh bisa? Maksudnya gimana tuh? Jadi ceritanya itu gini, waktu itu MLI nawarin masuk buat gabung itu tahun 2019 pas abis perform lokal stand up day. Ya. Nah di situ tuh ketemu tuh sama Coki sama Muslim, terus habis itu ada Patrick Effendi, terus dikenalin juga ada Om Bob juga, roadman MLI. Jadi waktu itu tuh nggak tahu kalau waktu itu kan MLI kan image-nya kalau di anak-anak stand up kurang banget ya. Kalau jelek itu ya tergantung brand. Cuma menurutku kurang adalah kurang respect-nya terhadap seni stand up itu. Apalagi sosok Patrick Effendi yang dulu itu disuarakan sama teman-teman komik tuh kayak orang ini kapitalis mata duitan gitu. Karena dia Cina juga gitu. Udah lengkap gitu loh. Nah itu kan terus pas ketemu sama si Patrick sama si Muslim waktu itu di backstage, jadi Muslim datang, udah lama gak ketemu Muslim, udah ngobrol-ngobrol terus dia kan ini Patrick, kenalin Mas Patrick, oh ini, terus ngomong nyeletuk pakai bahasa Jawa, oh kita wong isi nggak teliku, bilang gitu, oh ini orang si anjing itu, ngomong kayak gitu ke Muslim. Nah terus pas ngobrol, ini Mas Patrick juga Surabaya Don. Patrick Pradana. Terus habis itu, bangsa berarti tadi ngomong tahu dong dia anjing. Terus dia cuma senyum-senyum gitu. Akhirnya kenalan, ngobrol, pas ngobrol ternyata ya baik aja orangnya gitu. Belum tahu kalau misal sifat kapitalisnya gimana, cuma kesan awal baik aja gitu. Terus habis itu perform stand up dan kebetulan lucu habis itu pokoknya dapat standing applause gitulah. Besoknya selang 3 hari kemudian dihubungin sama Muslim bilang, Cuk, ini nggak mau gabung MLI nggak gitu? Hah, gabung MLI ngapain gitu? Kenapa enggak? Kemarin anak-anak nonton, ternyata sama si Patrick juga kayaknya dia juga minat banget pingin ketemuan sama kamu, gimana gitu. Gampang lah. Terus ternyata nggak lama dihubungin sama orang MLI, waktu itu posisi di Surabaya. Beberapa hari kemudian setelah dihubungin, mereka datang ke Surabaya buat ngobrol di perwakilan dari MLI. Iya. Terus ngobrol, dikasih tahu alasan kenapa ngerekrut aku, terus dikasih tahu visi misinya MLI. Lu kok bagus ya. Kok tiba-tiba kepikiran di sini, wah berjuta-juta uang bakal masuk nih di rekening kayak gitu. Kayak awal-awal radio. Awal-awal radio gitu, wah gokil MC dapat uang jutaan gitu. Ternyata yang masuk cuma puluhan ribu. Iya. Terus habis itu gabung lah. Iya. Bikin Comedy Sunday udah ada? Comedy Sunday itu ada sebelum MLI. Oke. Jadi tahun 2016 aku bikin Comedy Sunday. Itu tuh adalah bentuk alter ego kucing. Jadi apa ya? Dulu tahun 2013 pas booming-boomingnya stand up di Indonesia, apalagi di Surabaya booming banget. Orang-orang tuh pas open mic itu datang banyak banget di Surabaya. Hampir penontonnya itu 200-an. Tapi ketika kita bikin event show yang penonton open mic ini nggak datang, mereka nggak beli. Nah dari situ kan kayak ini kayaknya ada yang nggak beres deh, ada yang kurang deh kayaknya apa ya gitu. Nah udah bilang ke anak-anak komunitas stand up Surabaya waktu itu, gimana kalau kita bikin semacam comedy club, performnya seminggu sekali, acaranya berbayar. Tiketnya waktu itu masih murah 25.000 dan kita nggak cuma ngundang teman-teman komunitas dari Surabaya, tapi komik-komik yang bagus di luar kota kita undang juga gitu. Waktu itu mereka setuju, oke gitu. Tapi nggak jalan-jalan ya, jadi wacana. Karena mungkin banyak kepala, jadi banyak pemikiran,
banyak visi misi yang beda juga. Akhirnya pas 2016 kayak itu juga waktu itu stand up juga booming banget di TV, di mana-mana ada. Yeah. Tapi waktu itu aku melihatnya pas di TV kayak jadinya udah berubah aja formatnya. Formatnya udah menghibur aja, bukan yang pakem stand up. Nah, waktu itu bikin Comedy Sunday itu kayak jadi pengennya itu bikin semacam pembeda aja. Ini ada alternatif lain kalau nonton stand up di on air acara TV. Kalau di off air itu ada ini nih, hibur kayak gini. Dan komik-komik yang perform di Comedy Sunday itu adalah komik-komik yang dia belum pernah di TV, dia belum pernah main di mana-mana, tapi kualitasnya bagus lucu banget. Ya. Awalnya kayak gitu. Jadi pas bikin sebulan sekali sampai 2017 sebulan sekali. Terus Muslim itu telepon. Dia bilang kalau misalkan, "Cok, aku mau bikin kayak Comedy Sunday juga di Jakarta. Namanya Majelis Lucu. Gimana?" "Iya, nggak apa-apa, bikin aja. Tak support." Dia nanya gimana kalau Comedy Sunday, kalau diterapin di Jakarta gitu. Ya yang jelas underground aja lah. Harga gampang, pokoknya kasih tahu penonton kalau nonton acaramu itu benar-benar puas gitu loh, beda sama yang di TV. Yeah. Terus akhirnya dia bikin Majelis Lucu Indonesia itu. Waktu itu angkatan awal, inget banget. Waktu itu masih Joshua, Viko, Coki, sama Muslim berempat kalau nggak salah waktu itu. Ya. Akhirnya ketemu sama Mas Patrick, ya jadi yang kayak sekarang. Terus akhirnya diajak itu. Nah pas diajak, MLI itu juga mau melebarkan sayap. Oke. Jadi dia mau bikin di unit Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja kayak gitu-gitu. Pas di Jawa Timur, karena mereka udah ngerekrut aku, daripada bikin lagi, akhirnya Comedy Sunday diakuisisi bisnisnya. Oke. Jadi yang awalnya cuma ya buat fun aja lah, kita nggak mikir apa namanya untung ruginya. Pokoknya kita ngasih tempat ke teman-teman komik yang bagus-bagus itu. Terus habis itu dibeli sama Emily, ya udahlah. Sekarang jadi bisnis yang apa ya, yang lumayan menguntungkan. Kegiatan rutin masih ada sampai sekarang? Ada. Jadi tiap hari sama konten. Tiap hari konten gitu. Kalau eventnya? Event jalan, event tiap sebulan sekali. Jadi di Surabaya ada, di luar kota ada kayak Jawa Timur, di Malang, Kediri, di Madiun gitu. Iya. Pokoknya tiap bulan pasti ada event. Ya, udah bisnis lah ya. Udah bisnis sekarang. Nah, akhirnya lo bikin show, special show nih. Ini yang pertama atau yang? Dulu 2013 pernah bikin special show di Surabaya. Oke. Waktu itu karena balik lagi itu adalah sebuah ego yang pingin nunjukin kalau iki lo, aku Dono, komik yang tanpa harus masuk TV tapi bisa bikin show. Dan apa namanya, tiketnya sold out gitu. Itu pingin gara-garanya adalah dulu pas ikutan audisi Suci 3. Pas itu udah digadang-gadang, wah Dono nih calon wakil komunitas Surabaya. Terus ternyata pas audisi mengecewakan karena di-cut sama Radit. Di-cut bener-bener, masih setup mau ke punchline, cuma kurang 3 kata sebelum ke punchline di-cut. Oke, makasih. Ya itu langsung gimana ya, bangsat kayak nggak terima aja gitu loh. Ngantrinya udah dari siang sampai malam. Tapi itu jadi dendam positif. Itu jadi dendam ya. Dendamnya kayak antara dendam, dengki sama naif itu jadi satu, Cing. Dendamnya adalah kayak oh ya tak tunjukin ya, aku bisa lucu tanpa harus masuk TV. Naifnya adalah kenapa sih nggak mau ngasih kesempatan gitu loh. Padahal kan kalau sebagai juri mungkin udah dari pagi sampai malam terus lihat apa namanya komik-komik yang nggak lucu-lucu ya, terserah dia mau nge-cut apa enggak dong. Iya. Apalagi kalau misalkan premis awal udah nggak menarik ya. Mungkin waktu itu
juri mikirnya ya emang premis gue nggak menarik aja, makanya di-cut. Padahal materi yang tak bawa itu adalah materi yang kuat, yang dimana-mana kalau perform bawa itu udah pasti lucu gitu. Tapi pas dibawa di audisi, kok malah puisi nih. Iya. Jadi memang ada strategi-strateginya bawain beat di show, beat di audisi. Ada. Itu beda-beda. Mental Gue inget kok, lo Suca pertama kali itu, lo masuk muka lo cemberut karena lo pengen bawain cerita lo kecelakaan. Nah buat gue itu pengaruh banget. Ini anak kenapa ya? Karena kita belum kenal semua nih. Iya. Begitu masuk, muka lo udah nggak enak karena lo pengen bawain abis kecelakaan nih gitu. Lo mau masuk ke beat itu dengan raut muka gitu. Iya. Tapi kalau di audisi menurut gue itu bawa dampak yang negatif duluan gitu, karena orang-orang belum tahu gitu, jadi butuh panjang. Mungkin itu yang terjadi sama waktu di Suci. Iya, sama over PD mungkin ya. Waktu Suca atau waktu audisi. PD-nya adalah udah teman-teman udah yakin kalau aku bakal lolos, udah pasti lolos karena mereka tahu kalau aku lucu. Terus yang kedua udah sok pede aja gitu. Terus pas audisi di depan Pak Diindro sama Radit ya beda aja. Pak Diindro tuh inget banget, dia tuh antusias nonton gitu dia. Karena pas maju oke peserta berikutnya anak-anak tuh udah tepuk tangan gitu. Gitu. Itu kan menandakan kalau bagus nih, komik bagus nih gitu. Tapi enggak buat Radit. Karena dia pas nonton biasa aja gini. Oke makasih. Wah ya ampun itu rasanya anjing, bangsat. Kurang 3 kata doang, udah punchline nih, udah pasti ngakak lu anjing. Kayak gitu-gitu. Jadi pas keluar tuh keluar tuh kayak membawa amarah sama ego untuk menunjukkan aku bisa gitu. Akhirnya 2013 bikin di kafe tempat open mic di Surabaya dan berhasil dan penontonnya 350. Waktu itu harganya 25.000. Terus datang tuh media-media di Surabaya, TV-TV lokal, terus wartawan-wartawan Surabaya. Nggak tahu aku siapa yang ngundang dulu. Pokoknya mereka datang gitu. Itu udah terus abis show 2 hari kemudian beritanya muncul tuh di TV, terus di di koran. Iya. Nah setelah itu jadilah Dono yang idealis banget itu. Ya, karena momen itu ya. Karena momen itu, momen itu kayak tiba-tiba banyak teman-teman komik di Jawa Timur itu terinfluence, terus mereka juga terpacu. Oh ternyata bisa ya, Mas Dono aja bisa, berarti aku juga bisa gitu. Dapat support kayak gitu yang membuat jadi makin pede untuk mengencarkan. Udahlah kalau mau bikin panggung bikin aja sendiri, nggak usah nunggu harus terkenal dulu. Nah terus di situ tuh mulai banyak teman-teman komik di Jawa Timur yang pede dia, pede akhirnya dia bikin show sendiri. Waktu itu ngasih tahu nggak ngasih taunya gini waktu itu nggak masalah yang beli berapa, nggak masalah harga tiketnya semurah apapun, berapapun penonton, walaupun cuma 8, cuma 10, ya itu orang-orang yang support kamu. Iya. Daripada banyak tapi mereka cuma nunggu komik-komik yang jadi openernya. Dulu kan kalau pingin lakukan harus ngundang komik yang ganteng. Iya. Kalau nggak gitu komik yang lucu banget. Tapi yang ganteng itu pasti kayak jadiin opener, ini bisa ngundang penonton nih gitu. Iya. Jualan opener malah jadinya. Iya. Nah terus akhirnya nggak tahu kenapa, mungkin ya emang dulu kayak terlihat naif juga, jadinya kesannya adalah aku dulu mengkotak-kotakan anak-anak stand up. Jadi ada yang idealis, ada komik TV sama komik lokal gitu. Ya. Ini pemikiran kayak gini mulai kapan, Don? Karena sulit loh ada orang yang bisa mengakui bahwa gue dulu over pede, gue dulu terlalu naif gitu. Pemikiran melemah itu sejak kapan? Kayak 2016-2017 gitu deh. Kayak apa yang bikin lo bahwa harus ada kompromi, hidup ini emang harus ada kompromi gitu?
Mungkin karena ini ya, udah mulai melunak, mungkin karena umur mungkin, terus habis itu ketemu banyak orang yang bukan seprofesi tapi pengalaman hidupnya kok mirip-mirip gitu sama kita, sama aku. Terus balik lagi mikir ke apa namanya, ke zaman-zaman dulu. Kok dulu aku naif banget ya, kok egois banget ya gitu, kok sok idealis banget ya gitu, dan nggak tahu kalau ternyata itu meresahkan gitu loh. Di sisi lain ada orang yang setuju, di sisi lain ada orang yang nggak setuju. Nggak setujunya adalah gara-gara apa namanya, aku sering menyuarakan harus ya udahlah nggak usah apa namanya main di TV gitu. Gara-gara aku kecewa, akhirnya aku kayak mengompori anak-anak di luar Jakarta atau anak-anak yang disebut komik-komik daerah ini biar semangat. Ya udah nggak usah terpaku sama ini apa namanya TV. Sukses itu nggak harus di TV kok. Tapi waktu itu aku juga membuktikan, Cing. Jadi nggak cuma ngomong doang, membuktikan dengan cara ngasih tahu kalau aku juga bisa bikin tour kecil-kecilan sama anak-anak lain, muter-muter di se-Indonesia waktu itu. Bukan se-Indonesia sih, tapi kota-kota yang mau nerima. Kota-kota lumayan gede juga. Terus habis itu nunjukin kalau ini aku perform di job ini bisa gitu loh. Tapi motivasinya karena dendam. Tapi masih motivasinya karena dendam itu. Bukan karena memang bukan karena memang ya nih kita bisa gitu, tapi lebih banyak ke dendamnya untuk membuktikan bahwa lo dendam dan diremehin. Oke. Karena kan waktu itu apa ya? Kan ada istilah komik nasional lah, komik daerah lah gitu. Kayak ngasih tahu kalau kita itu ada yang tinggal di daerah bisa kok, bisa bertahan hidup di stand up, bisa nyari duit di stand up, bisa happy di stand up gitu loh. Tanpa harus masuk TV gitu loh. Waktu itu gencar banget tuh ngasih tahu kayak gitu. Tapi ternyata orang-orang yang ada di daerah lain atau di kota besar Jakarta gitu, teman-teman yang di Jakarta kebanyakan ngelihatnya beda. Nih anak egois nih. Nih anak yang bikin kita itu jadi di kota-kotakan gitu. Jadi anak daerah tuh kesannya kayak lihat apa namanya komik-komik yang dapat titel komik nasional tuh rasanya kayak benci gitu. Kayak baik mereka tuh basa-basi gitu loh. Kayak nawarin kalau mereka misal main di stand up night diundang, terus habis itu kumpul kan pasti sama teman-teman komunitas kan ngasih tahu ya ntar kalau di Jakarta kabarin ya gitu. Itu kan kalimat basa-basi. Ntar kalau kita ke Jakarta terus ngabarin gitu, lagi sibuk nih gitu. Tai gitu. Iya. Nah itu tuh yang nggak, ternyata itu jadi sebuah kayak trigger buat apa ya? Jadi ada apa ya? Jadi musuhan gitu. Karena waktu itu juga sempat diserang juga kan sama anak-anak gitu. Kan dan parahnya waktu itu nggak tahu apa masalahnya gitu. Ternyata masalahnya itu mungkin dulu teman-teman juga sama-sama masih berjiwa muda, belum berkeluarga, jadi belum sedewasa ini untuk mengakui kesalahan masing-masing. Iya. Sekarang aman udah. Aman. Sekarang sama anak-anak sekarang tuh malah ngapain sih idealis goblok, mending realistis lah. Kalau nggak realistis ngapain masuk Emailing, ngapain terus bikin konten fokus gitu. Ternyata melunak itu nggak selamanya jelek, terus menjilat itu juga nggak selamanya jelek juga gitu. Tapi kan ada porsinya, ada takarannya. Gitu. Ada kapan kita harus menjilat, kapan kita harus ngikutin arus, ternyata nggak salah banget. Jadi idealis nggak apa-apa, tapi tetap realistis. Iya. Harus adaptif lah gitu. Bumi ini juga ada orangnya karena semuanya pada adaptif. Kalau enggak ya bakalan mati semua. Bener. Jadi harus adaptasi sama perubahan kadang-kadang. Bener. Beberapa hal memang kita harus idealis, beberapa hal memang harus kompromi karena kita nggak bisa nyetak uang sendiri. Iya, bener. Kita nggak bisa ngapain sendiri. Bener, Jing. Iya. Sampai kostum aja kalau kita ngejahit sendiri kan lama. Nggak manggung-manggung gitu. Oke, ini ke Journey. Nama ininya. Don Journey. Donnya mana sih? Lo nggak ada donnya. Ada itu gede kuning tuh, Don.
Di belakang tuh ketutupan kotak-kotak. Oh, kalau Emang goblok nih desainer nih. Kalau gitu bikin sendiri. iya. Don Journey. Emang Dono Pradananya lo mau kecilin? Don Journey itu lebih kayak ini sih, apa namanya? Dulu apa ya? Waktu itu pas bikin ya. Kayak sebuah perjalanan kayak Don Juan gitu loh. Oke. Don Journey ini adalah sebuah show yang kayak ngasih tahu perjalanan karir selama kurang lebih 11 stand up 11 tahun di stand up. Oke. Nggak, maksud gue tuh lo Dono Pradananya lo kecilin. Ini kalau ada orang ini siapa ya? Udah lihat, oh Dono. Iya ya. Hah? Kenapa baru mikir ya? Dononya kecil gitu. Maksudnya begitu kalau orang lihat lewat, ya lewat aja udah gitu, orang nggak. Iya ya. Namanya Journey nih, komik mana namanya Journey nih gitu. Journey, oh iya bener ya. Kok baru tahu ya? Oke nih ya, gue lihat ini harga cukup tinggi nih. Siapa yang nentuin harga segini? Yang nentuin harga ya pasti tim event ya. Iya. Kenapa harganya segitu kalau di Surabaya? Banyak yang nanya, Mas kok di Surabaya malah mahal gitu. Iya. Yang nggak tahu adalah biaya produksinya. Tinggi juga di sana. Itu tinggi juga. Satu, terus kualitas acaranya nanti juga beda sama di kota-kota lain. Oke. Tempatnya itu ada di Balai Budaya di Surabaya. Jadi tempatnya itu kapasitas 750. 750 Kayak ya. auditorium gitu, kayak nonton Teater bioskop, gitu ya? kayak teater Iya. gitu. Dan nanti konsepnya juga pasti beda sama penampilnya juga lebih banyak nanti daripada di kota-kota lain. Terus nanti di situ juga bakal masuk di apa namanya, Lucuflix. Lucuflix itu apa? Lucuflix itu aplikasi nanti platform yang dibikin sama MLI. Oke. Ya, MLI bikin Lucuflix. Udah Lucuflix. ada? Udah ada? Bentar lagi launching. Oke. Ya nanti di situ. Nah, jadi kalau misalkan yang nanya kok mahal, nggak mahal. Cuma Anda aja yang nggak punya uangnya. Nah, gitu. Iya. Jadi sebenarnya harga tiket normal masih ada. Jadi kalau misalkan yang mau nonton kan bisa nabung tuh seminggu 50. Masih lama, masih Desember, masih Januari. Iya, lihat lagi Pak Yon, ini kan November awal di Malang. di Malang, Kediri. Ini urutan ya. Kediri, Madiun, Solo, Jogja, Semarang, Jakarta, dan finalnya nanti di Surabaya. Surabaya. Sepengetahuan lo ada nggak komik yang kiprahnya tuh di daerahnya terus bikin show di Jakarta? Bentar. Arif Brata enggak ya? Arif Brata karena dia udah di sini. Rin Hermana, di sini. di sini juga. Hermana. Nope kemarin enggak. Nope juga udah di sini. Udah di sini, tapi dia nggak bikin di Jakarta. Iya, malah nggak bikin di Jakarta. Arif Alfiansa sempet tahun lalu kalau nggak salah, tapi dia sudah di Jakarta. Iya. Ya ada cing berarti. Lo doang ya? Iya. Iya. Berarti ini cukup ini. Baru pertama kali juga ada komik yang kayak begini gitu. Karena memang lo dari 11 tahun karir lo di stand up lebih banyak di Surabaya kan? Iya, di Surabaya. Lebih banyak di Surabaya. Lebih banyak di Surabaya. Dan lo milih Jakarta, ada datanya nggak yang? Ada. Ini gue memang ada. Di Jakarta juga ada gitu. MLI kan sebelum bikin acara, sebelum bikin event pasti kalau sistemnya sekarang MLI bikin kayak pendaftaran dulu. Jadi kayak absen dulu. Nih kalau peminatnya target kita adalah 300 penonton nih, 300 penonton tercapai nggak kalau misalkan kita lempar daftar dulu. Nah itu Jakarta tuh ada sekitar 600, Surabaya ada 1000 lebih gitu. Jadi udah masuk gitu. Iya. Kalau 70% aja yang fix aman ya. Dari 8 kota itu yang 3 kota terbaik responnya adalah Surabaya, Malang sama Jakarta. Jakarta mau bikin di mana sih? Nah itu belum tahu. Kalau 600-nya semuanya beli kan lo harus cari gedung yang gede. Iya, pinginnya sih semua gedungnya samain ya, sama tiap kota kayak auditorium gitu. Oke. Jadi teater gitulah. Iya. Pinginnya sih disamain kayak gitu.
Karena ada kelas-kelasnya soalnya, ada harga segini duduk di mana, harga segini duduk di mana gitu. Iya. Ya butuh venue yang ada fasilitas itu ya. Bener. Iya. Untuk tempat yang udah pasti, yang udah fix, ini yang paling dekat kan di Malang. Di Malang belum dikasih tahu juga tempatnya. Ada 2 tempat. Yang pertama itu ada di kampus mana gitu. Dia punya tempat yang kayak teater gitu ya. Bagus banget. Di Kediri juga udah dapet, tempatnya juga udah sama kayak teater gitu. Di Surabaya udah pasti di Balai Pemuda, di Balai Budaya itu. Kalau kota lain masih belum. Di Jogja ada gede banget, hampir kapasitasnya 800. Tapi penontonnya nggak segitu, jadi masih mikir. Pindahin aja yang lebih. Jadi masih mikir-mikir, mau pakai tempat ini, nambah kapasitas atau cari tempat lain ya gitu. Ya. Ini di sini, lo sebagai penampil aja atau lo juga masuk ke event organizer-nya? Sebagai penampil. Oke, jadi lo memang bisa konsentrasi sama materi gitu ya? Soalnya ntar ini bener-bener kan nanti dijual, enggak dijual dong berarti. Jadi konsepnya nanti itu kayak tour band gitu. Jadi ada dokumentasinya gitu loh, kayak semi dokumenter. Kayak kontenku di MLI di Bondowani. Jadi ada sinematiknya gitu. Oh, perjalanan selama dari kota pertama sampai terakhir di Surabaya. Oke. Jadi hampir kayak inilah kalau misalkan teman-teman nonton special show komik-komik di Netflix. Kurang lebih kayak gitu, dibikin kayak gitu, ada unsur cerita-ceritanya gitu. Iya. Jadi nggak masuk langsung stand up gitu, nggak, tapi ada. Jadi penonton itu dibawa masuk di dalam ceritanya. Selama tour. Iya. Tapi itu nanti akan ada begitu selesai di Surabaya yang bisa dinonton di Lucuflix itu. Iya. Berapa jam lo rencana kalau lo nya sendiri? Apa ya? Aku tuh tipikal komik yang kalau nyiapin materi 30 menit bisa jadi sejam. Oke. Nah sekarang lo siapin? Kurang lebih harusnya 1 jam sih harusnya. 1 jam. Tapi itu bisa lebih 1 jam setengah. Iya. Waktu itu karena kan ini benar-benar menceritakan Don Journey, benar-benar menceritakan dari awal apa ya? Ngulitinya itu benar-benar dari lahir, kenapa pakai nama Dono, habis itu sebelum di stand up itu ada cerita apa, terus pas terjun stand up relationship, habis itu cerita tentang konten, terus cerita tentang diremehin, terus belum lagi cerita tentang Surabaya, banyak gitu loh. Jadi udah emang udah materi yang dari awal karir sampai sekarang tuh udah siap keluar. Iya. Ini kayak ngobrol sekarang aja nih sejam nih, tapi ada punchline. Ada punchline-nya dan bertubi-tubi. Bertubi-tubi, anjay. Dar kayak gitu. Aduh. Kostum udah jahit sendiri, tenang. Sebenarnya alasan utama masuk ML itu adalah kepingin ini, Cing. Kepingin apa? ML itu nawarin ntar kalau masuk di MLI 3 bulan kita developnya 3 bulan ya. Setelah 3 bulan kita akan bikinin kamu show di Jakarta sama di Surabaya. Gitu. Awalnya kayak gitu. Oh ya udah, siap gitu. Ternyata pas di tengah perjalanan kan ada pandemi. Habis itu ya udah akhirnya fokus konten ternyata ketunda gitu loh. Jadi pas ada momen kayak gini ya udah sekalian aja tour gitu. Sekalian aja tour terus di kota-kota besar di Pulau Jawa. Kalau yang di pulau lain kayaknya mungkin ada tapi nggak sekarang gitu loh. Oke, ya. Ini terakhir kan setelah Januari lah. Setelah Januari lah. Pingin banget main di luar kota, luar Pulau Jawa ya, kayak Makassar, Banjarmasin, terus di Pulau Bali, terus ada di Medan, pingin banget. Kota-kota stand up lah ya, kota-kota yang pingin ngetes aja sih, pingin ngetes pasarku tuh apakah orang-orang Jawa tok, orang-orang Surabaya yang merantau atau banyak gitu loh. Pingin ngetes itu. Kalau jumlah penonton sih nggak masalah ya, mau ditonton cuma 50 orang, 20 orang nggak masalah. Yang penting ada sponsor ya, jadi. Nah iya itu. Realistis mas, iya tetap realistis mas. Kalau misalkan jagain kayak gitu ya mending ini aja lah, nonton di Lucuflix aja lah. Iya, udah realistis lah. Tapi
udah diorganize secara profesional. Jadi Dono udah bisa konsentrasi di materi. Iya. Kalau dulu mungkin awal-awal mikirnya udah harga tiket segini, yang penting kuantitinya banyak gitu. Iya. Kalau sekarang udah ada yang ngurusin, terus ada ada tim juga, jadi udah fokus pas hari H udah mikir stand up perform udah gitu aja. Iya. Gitu. Ya semoga ini juga bisa menginfluence teman-teman di luar sana yang mungkin nggak berkarir di Jakarta, ya mungkin berkarirnya di kota sendiri, kayak ya fokus aja gitu loh. Jangan mikir tentang hasil dulu, kerjain aja dulu gitu loh. Karena kan ada istilah usaha nggak mengkhianati hasil, ya. Ya ada hasilnya mungkin tapi lama, ya. Nggak apa-apa. 10 tahun loh ini aku baru bisa berani untuk tour gitu. Kalau dulu mungkin dengan sifatku yang so idealis, naif dan nggak mau kayak nggak mau terlihat nggak bisa gitu. Mungkin bisa tour tapi ya nggak sampai keluar dari Jawa Timur mungkin. Mungkin loh ya. Iya. Penontonnya juga nggak tahu banyak apa enggak, dan harga tiketnya juga pasti juga nggak pede juga kalau mahal-mahal. Ataupun kalaupun berani ngasih harga tinggi tapi ya mungkin peminatnya nggak banyak. Ya. Gitu. Ya, jadi buat lo yang masih berkecimpung di daerah sendiri, ada kesempatan sebenarnya. Ada banyak kesempatan. Dono udah bisa jadi pemantik ini. Ternyata ada manajemen segede Majelis Lucu yang mau organize acaranya. Artinya kan secara bisnis juga pasti Majelis Lucu udah ngitung gitu. Iya. Dan bisa menguntungkan gitu. Benar-benar. Dan kayaknya emang kalau misalkan teman-teman di gini ngomongin tentang komik ya. Mungkin teman-teman komik yang di daerah misal berkarir di tempatnya, ya jangan cuma terpaku sama kayak fokus aku pengen stand up, ya udah stand up aja, nggak mau berusaha di platform lain, kayak nggak mau ngonten. Padahal kan salah satu yang membesarkan kita itu sebenarnya adalah belum tentu stand up, karena kalau stand up susah banget, saingannya banyak banget. Banyak banget. Kalau benar-benar mau memulai stand up itu udah nggak mulai dari nol, tapi di bawah nol banget. Karena emang komik tuh banyak banget gitu loh. Jadi mau nggak mau harus ngonten gitu, ngenalin. Kalau aku sih, aku berani bilang kalau aku tuh nggak gede di stand up. Aku gede di konten, ya gara-gara di MLI, di konten Bondowani itu, gede di podcast juga. Nah, begitu dapat value di situ, bikin stand up, bikin acara, bikin event show stand up gitu, ya nge-grabnya adalah penonton-penonton yang menikmati karyaku di konten itu, di podcast itu, di akunnya MLI, kayak gitu-gitu. Iya. Jadi dendam memang harus dijaga, cuman lo harus balas dengan karya gitu. Jangan balas dengan misu-misu doang. Iya, jangan cuma ngumpat-ngumpat atau ngata-ngatain, ngomongin di sosmed gitu, itu nggak baik. Karena enak sih, lega sih, tapi kan ya ngapain, apa bedanya sama pecundang gitu. Oke lah Don, terima kasih hadir di sini. Mudah-mudahan journey-nya berhasil, berkah, banyak manfaat buat orang-orang sekitarnya. Sehat terus dan bisa nyelesain sampai Januari. Siap, matur suwun. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara sama tamu berikutnya.